Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Sebelum saya menjelaskan isi materi, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok 1. Yang pertama, Ahmad Anis Madani. Yang kedua, Akmal Setiawan. Ketiga, Erma Andriani. Dan yang keempat, Rahmat Sindik. Baiklah, langsung saja ke materi. Hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Secara lebih mendalam, pendekatan keilmuan yang umumnya digunakan untuk membincangkan hakikat manusia ini adalah melalui ilmu antropologi filsafat atau filsafat manusia. Antropos dalam bahasa Yunani berarti manusia, di mana awalnya filsafat manusia lebih dekat dengan kajian psikologi filosofis atau psikologi rasional. Tetapi tampaknya pendekatan psikologi dianggap kurang mencakup diskusi tentang manusia secara holistik. Manusia sebagai makhluk budaya adalah manusia yang berada pada siklus idea atau pengetahuan bersama yang menjadi acuan dalam melaksanakan aktivitas bersama. Melahirkan materi kebudayaan bersama atau pribadi yang merupakan pengembangan dari dorongan budaya. Di berbagai sektor kehidupan keagamaan, keilmuan, peralatan hidup, keorganisasian sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Hakikat manusia dalam kajian Islam. Mengaji manusia dalam perspektif keislaman tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat muslim itu sendiri. Sebagaimana disebutkan Fazhur Rahman, bahwasanya masyarakat Islam dibentuk karena ideologinya. Ideologi adalah wetangsu yang menjelaskan realitas dalam perspektif tertentu. Ideologi adalah cara memandang realitas. Di antara realitas penting yang diulas ideologi adalah hakikat manusia. Konteks manusia dan masyarakat tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, terdapat sekurangnya 3 istilah kunci yang mengacu kepada makna pokok manusia, yaitu Bashar, Insan, dan Annas. Manusia adalah ciptaan Allah yang berkewajiban memahami isi wahyu, yakni Al-Quran dan hadis. Berakidah atau bertuhan, beribadah, berakhlakul karimah, memahami sosok pembawa wahyu dan pengembang serta kebudayaan hingga peradaban Islam, serta memotivasi dan jenis penuntutan ilmu, baik ilmu akhirat ataupun ilmu di dunia dalam hidup, serta akulturasinya dalam kehidupan diri, masyarakat, dan negara. Hakikat manusia dalam kebudayaan. Pembentukan kebudayaan dikarenakan manusia dihadapkan pada persoalan yang meminta pemecahan dan penyelesaian atas kondisi kehidupan yang dialaminya. Dalam rangka bertahan atau survive, maka manusia harus mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga manusia melakukan berbagai cara agar tetap mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh manusia tersebut dapat disebut sebagai proses kebudayaan. Kebudayaan yang digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, atau yang bisa kita sebut sebagai way of life, pedoman hidup yang digunakan setiap individu dalam bertingkah laku. Etika dan estetika berbudaya. Di sini dijelaskan tentang kebudayaan Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak kebudayaan yang ada di dunia. Keberadaannya sama dengan kebudayaan lain telah berlangsung dalam waktu yang lama.
mendiskusikan kebudayaan Indonesia, maka kita akan berbicara tentang sejarah panjang pertemuan antar kebudayaan daerah Indonesia dengan kebudayaan dari luar Indonesia. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kebudayaan Indonesia, yaitu jujur, tanggung jawab, menepati janji, toleransi, berpedoman pada kebudayaan Indonesia, tanamkan minat sejak dini pada kebudayaan daerah Indonesia, dan mempelajari dan mengenali kebudayaan daerah Indonesia. Tantangan budaya populer. Definisi budaya populer yang umum digunakan adalah segala bentuk ide, perspektif, sikap, gaya, style yang mudah dikonsumsi atau disukai, mudah dimengerti dan berbeda dengan arus utama atau mainstream, dan umumnya dikembangkan melalui teknologi, media informatika, dan pasar industri. Karena itu, budaya populer seringkali dipandang sebagai budaya remeh, kurang intelek dibandingkan dengan budaya yang sudah mapan selama ini. Tuduhan atau bahkan hujatan tersebut penting dikaji untuk tidak terjebak pada debat kusir yang tak kesudahan. Keberadaan budaya populer adalah kemunculannya dari segi produksi, komersial, atau industri. Budaya populer akan selalu tampil instan untuk tujuan menghibur, seni, memenuhi kebutuhan menyenangkan, solusi cepat atas penampilan hidup, atau bahkan pengobatan penyakit. Hal tersebut tidak tumbuh dari evolusi budaya atau difusi budaya, akan tetapi terlahir dari kreasi, fantasi, hingga temuan penelitian yang bersifat saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, yang terakhir adalah problematika kebudayaan Indonesia. Kebudayaan daerah di Indonesia ditinggalkan hanya karena dicitrakan tidak ilmiah, keren, dan sebagainya. Padahal mulai disadari bahwa kebudayaan daerah di Indonesia memiliki keunggulan, mulai dari pandangan tentang alam hingga peran atas sosial. Dan juga masyarakat barat mulai menyadari kekurangan kebudayaan mereka sendiri yang terlihat lewat gairah dan ketertarikan kebudayaan timur sebagai penawar kegelisahan mereka. Problem kebudayaan dewasa ini antara lain adalah terjadinya penafsiran budaya yang cenderung keliru. Hal tersebut akibat miskomunikasi budaya antar generasi yang terus-menerus terjadi. Padahal sebagai sistem gagasan yang terdiri dari nilai-nilai, norma, dan aturan, kebudayaan harus dilihat dalam 3 aspek sekaligus, masing-masing proses pembelajaran, konteks, dan pelaku pendukung kebudayaan. Nah teman-teman, seharusnya kita bersyukur dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena mereka orang-orang barat di sana, mereka iri kepada kita. Kenapa? Salah satunya itu adalah budaya kita sendiri. Nah teman-teman, mungkin ini presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kekurangan, terutama kepada dosen pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.